Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ahmad Indarto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Saya mengajar di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan materi peran lembaga penegak hukum yang saya laksanakan di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingan terkait video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam dan bahagia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang kurang sehat? Nggak ada. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu salah satu. Silakan siapa yang pimpin doa? Silakan Mas Nibras dipimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Ada ya. Coba saya cek terlebih dahulu untuk absensinya. Ahmad Panji Kusumo? Ada ya. Ahmad Nur Hidayat? Ada. Ahmad Sodikin? Ada. Alung? Ada. Terus kemudian Anim? Ada. Hadir semua ya Mas? Ya, ini sudah di absen, sudah hadir semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Coba dicek dulu kerapihan kalian. Mulai dari baju, dicek coba bajunya, dimasukkan yang belum dimasukkan bajunya. Mas ya dimasukkan Mas, rapikan dulu. Ya, sudah rapi semua? Kalau sudah rapi semua, coba dicek sekelilingmu. Sambil lihat kanan kirimu. Coba kanan kirimu ada sampah apa enggak? Dicek. Enggak ada, sudah bersih semua. Ya, sudah bersih semua. Kenapa sih kita harus memeriksa kebersihan dulu agar kita nanti nyaman dalam pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa yang memimpin? Ya, Mbak Mahmuda ya, Mbak Mahmuda. Silakan dipimpin menjadi dirijen. Silakan yang lain berdiri dulu, semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya. Bangsa
Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya untuk Mbak Mahmuda. Untuk mengasah konsentrasi kalian, agar kalian lebih konsentrasi dalam pembelajaran hari ini, kita coba bermain games. Nah, gamesnya apa? Gamesnya yaitu tepok penegak hukum. Tepok penegak hukum gimana? Jadi ini ketika nanti saya bilang polisi, gitu ya, kalian tepok 1 kali, gini. Nah, kalau saya bilang hakim, tepok 2 kali. Terus kalau saya bilang jaksa, tepok 3 kali. Nah, kalau saya bilang advokat, kalian tepok setengah. Coba. Polisi, hakim, jaksa, advokat. Nah, coba kalau digabung. Digabung nih. Polisi, hakim, jaksa. Orang kena ya. Orang kena. Coba kalau hakim. Ya, hakim 2 kali. Kalau jaksa, ya sepertinya sudah konsentrasi semuanya. Tepuk tangannya dulu untuk kalian semuanya. Ini sangat mantap sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga pernah membahas mengenai bab perlindungan dan penegakan hukum. Ada yang masih ingat apa tidak materi pada pembelajaran minggu lalu? Coba salah satu. Saya, Pak. Silakan. Pada materi sebelumnya mengenai unsur perlindungan hukum, kemudian faktor perlindungan hukum. Tepuk tangannya untuk bahas. Benar yang dikatakan teman kalian berdua mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Terus kemudian lanjut kembali, nanti materi pada hari ini membahas mengenai peran lembaga penegak hukum. Kemarin kita sudah pernah membahas mengenai kesepakatan kelas. Pada waktu kalian masuk ke kelas 12, kesepakatan kelasnya apa saja? Yang pertama, siswa masuk tepat waktu. Jadi kalian dilarang terlambat. Nanti kalau terlambat harus minta surat izin masuk. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika guru menyampaikan materi, siswa memperhatikan. Jadi kalian jangan main sendiri, memperhatikan dulu untuk materinya agar materinya bisa terserap. Mengenai kesepakatan kelas sudah jelas semua apa belum? Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut lagi next, kompetensi dasar pada materi hari ini dan juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama mengenai kompetensi dasarnya. Silakan salah satu dibaca, tolong, minta tolong. Mas Anim, coba dibaca Mas Anim. Kompetensi dasar mengevaluasi praktik pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, tepuk tangannya untuk Mas Anim sudah membantu kita membacakan kompetensi dasarnya. Terus selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya coba dibacakan juga. Mas Dayat, coba dibacakan Mas Dayat. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai keadilan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui doa bersama dengan penuh tanggung jawab. 2. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku adil sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui observasi dengan baik dan benar. Pokoknya untuk Mas Dayat sudah membantu kita membacakan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti di tujuan pembelajaran itu ada yang poin keempat ini, menganalisis pentingnya peran lembaga penegak hukum. Jadi nanti kalian mencari mengenai peran lembaga penegak hukum itu apa saja sih perannya. Nah, kemudian nanti kalian membuat sebuah proyek. Proyeknya itu berupa infografis atau poster digital. Berikutnya yaitu mengenai teknik penilaian. Jadi saya mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, cara pengambilannya dari mana? Yang sikap nanti saya melihat mengobservasi dari tingkah laku kalian bagaimana. Terus yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Pengetahuan nanti itu menggunakan sebuah tes kompetensi. Itu nanti memakai aplikasi Quizzes. Gitu. Terus yang terakhir penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini saya mengambil dua teknik. Yang pertama yaitu dari hasil proyeknya berupa poster digital, itu saya nilai. Terus yang kedua dari presentasimu di depan kelas, itu bagaimana? Jelas semuanya? Ya jelas. Kalau jelas kita lanjut. Ini di depan ada beberapa pertanyaan nih. Apa yang akan terjadi jika di keluarga tidak ada aturan? Kemudian di sekolah tidak ada tata tertib, di masyarakat tidak ada norma, dan yang terakhir di negara tidak ada undang-undang. Nah, apa sih yang akan terjadi jika semua itu terjadi di Indonesia? Coba salah satu yang bisa menjawab.
Silakan Mas Fadil dijawab. Ketika tidak ada aturan atau tata tertib, kehidupan dalam masyarakat atau akan kacau dan tidak teratur. Tepuk tangannya untuk Mas Fadil. Benar sekali yang disampaikan oleh Mas Fadil. Selain Mas Fadil, coba yang bisa berpendapat lagi, satu lagi coba. Ya silakan Mas Kuku. Ketika tidak ada aturan atau tata tertib, akan terjadi banyak pelanggaran. Iya, tepuk tangannya untuk Mas Hafid. Jadi benar yang dikatakan sama teman kalian berdua tadi itu, nih ya. Jadi kalau misalnya nggak ada aturan, otomatis hidup tidak teratur. Ada sebuah pertanyaan lagi, pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai apa yang akan terjadi jika pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja. Nah, kalau dibiarkan gimana? Akan kacau, benar sekali, akan kacau. Itu ada fotonya siapa itu, Mas? Ya, fotonya Sambo. Dia itu sebagai apa sih? Sebagai penegak hukum. Bagaimana ketika penegak hukum melanggar hukum? Nah, ketika Sambo melanggar hukum itu nanti bagaimana? Diproses apa enggak? Tetap diproses, ya kan? Tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti Sambo tidak kebal hukum. Nah, gitu ya, benar sekali. Ada sebuah analogi. Ada orang ditutup matanya. Matanya ditutup. Nah, maksudnya analoginya gimana sih? Kok ada orang ditutup matanya? Bukan umpet-umpetan. Iya, benar ya. Jadi tidak memandang ya. Kalau ini kan tidak memandang. Jadi analoginya apa sih? Kenapa sih ada orang matanya tertutup? Kaitannya apa dengan hukum? Jadi hukum itu maksudnya buta. Hukum itu tidak memandang ke siapapun yang melanggar atau melakukan tindakan pidana. Misalnya yang melakukan presiden, polisi, tentara, kalau dia melanggar hukum ya akan dihukum, tidak pandang bulu gitu loh. Oh yang kaya mau yang miskin tetap dihukum. Itu maksudnya hukum begitu. Analogi yang kedua, ada sebuah macan di dalam kandang. Itu ada sebuah kandang nih. Kaitannya apa sih dengan penegak hukum? Kalau misalnya ini ada harimau, tapi kemudian nggak ada kandangnya, kira-kira orangnya gimana? Orangnya diterkam, gitu ya. Ya. Fungsinya kandang itu apa? Untuk melindungi, benar. Seperti penegak hukum juga sama. Penegak hukum itu tugasnya untuk melindungi masyarakat, begitu loh. Materi pada pembelajaran hari ini itu nanti mengenai peran lembaga penegak hukum. Itu silakan kalian bisa di-scan barcode yang ada di depan untuk materinya, atau kalian bisa membuka di bukumu. Itu sudah ada buku, silakan dibuka halaman 27. Ada mengenai peran lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum. Siapa saja sih mereka? Yang pertama, polri. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang keempat, yang kelima, KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Itu tadi sesuai dengan games kita tadi, tepok penegak hukum. Saya jelaskan dulu satu persatu. Yang terakhir yaitu mengenai KPK. KPK itu siapa sih? Tugasnya apa sih KPK? Jadi KPK itu tugasnya untuk memberantas korupsi. Ini ada sebuah LKPD. Nanti jadi kalian memiliki tugas yaitu membuat sebuah proyek yang berupa infografis. Jadi nanti kalian membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva. Nah, yang ditulis apa di situ? Yang ditulis mengenai peran, tugas, dan wewenang dari lembaga penegak hukum. Jelas semuanya? Jelas. Nanti untuk kelompoknya saya acak menggunakan aplikasi Dom Team Generator. Itu nanti untuk mengacak kelompoknya. Ya, ini untuk kelompoknya sudah diacak. Itu hasilnya. Silakan nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, ini LKPD-nya, bentuk LKPD-nya seperti ini. Dari peran lembaga penegak hukum di kepolisian, ada yang di jaksaan, ada yang hakim gitu ya. Jadi nanti beda-beda. Tiap kelompok beda-beda tugasnya. Ini untuk contoh proyeknya seperti ini. Membuat seperti ini. Ini saya akan menampilkan sebuah caranya. Caranya bagaimana sih kalian membuat infografis atau poster digital? Saya tampilkan untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disaksikan dulu.
karena di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan-bahannya, kita langsung saja mulai untuk membuat infografisnya. Ya, yang pertama kita harus mempunyai aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Jadi kalian silakan untuk yang belum mempunyai aplikasi Canva-nya bisa download di Play Store. Tinggal diketik saja Canva. Kemudian setelah kalian membuka Canva-nya, setelah kalian menginstalkan aplikasi Canva-nya, silakan dibuka aplikasinya. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tinggal membuka aplikasi Canva-nya. Ya, setelah membuka aplikasi Canva-nya, kalian nanti bisa mencari beberapa template. Diketik saja tulisan infografis pada Canva-nya. Nah, setelah kalian menulis infografis, itu sudah terdapat beberapa searching mengenai infografis pendidikan, infografis yang lain-lainnya. Silakan diklik saja pencarian. Nah, setelah pencarian itu sudah terdapat beberapa template-nya. Silakan kalian pilih template-nya sesuai dengan keinginan atau selera kalian. Ini ada template yang berbayar dan juga ada template yang gratis. Nah, karena ini hanya tutorial, jadi saya menggunakan template yang gratis saja. Silakan pilih salah satu template-nya, menambahkan beberapa elemen. Jadi ada beberapa elemen yang bisa kalian tambahkan untuk infografisnya, seperti panah, terus kemudian ada persegi panjang, jempol, dan lain-lainnya. Yang kedua, kalian juga bisa memasukkan foto yang berada di galeri HP kalian. Kalian juga bisa memasukkan video. Nah, karena tadi saya sudah menyimpan beberapa bahannya di galeri, jadi ini saya bisa langsung memasukkan salah satu. Silahkan tambahkan saja. Nah, kalau sudah selesai sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa mendownload hasilnya. Cara mendownloadnya yaitu silakan klik tanda unduh yang ada di pojok kanan atas. Nah, itu ada di atas, silakan langsung diklik saja. Nah, nanti untuk hasilnya akan langsung tersimpan otomatis di dalam galeri HP kalian. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Sudah jelas ya mengenai caranya? Sudah jelas semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, tadi sudah dibentuk kelompok. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu ada sekitar 5 anak. Nah, nanti dari 5 anak itu dibagi tugasnya masing-masing. Seperti yang ada di depan ini. Proyeknya tadi berupa infografis. Mau dikumpulkan kapan untuk proyeknya? Minggu depan. Minggu depan apa? Besok pagi? Ya, minggu depan ya. Kesepakatan minggu depan dikumpulkan. Berarti pertemuan selanjutnya dikumpulkan untuk proyeknya. Harus selesai semuanya. Untuk sekarang, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Coba yuk, 1, 2, 3, sek, yuk, kumpul. Ya, untuk kelompok ini bagaimana? Apakah ada kesusahan atau kesulitan, Mbak? Oh, enggak ada. Ini mengenai apa ini? Mengenai hakim. Ya, silakan kamu dicari untuk materinya, bisa di buku atau kamu browsing. Dibuka HP-nya untuk browsing ya, silakan. Kalau ada kesusahan atau kesulitan bisa tanyakan ke saya. Silakan dimulai, Mbak, ditulis.
Kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan apa enggak? Sudah mulai belum mengerjakannya? Ya coba dibuka kanvanya. Kemudian kamu cari di sini, cari infografis. Nah, setelah kamu mengetik, itu nanti ada beberapa template. Silakan dipilih saja templatenya salah satu, kamu pakai yang mana. Ya, silakan. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan ke saya. Silakan diselesaikan. Minggu lalu kita sudah buat sebuah proyek yaitu berupa infografis. Nah, untuk hari ini silakan kelompok yang berani presentasi terlebih dahulu di depan kelas. Kelompoknya siapa? Silakan tunjuk tangan presentasi di depan kelas. Ya, silakan kelompoknya Mas Fadil presentasi di depan kelas. Ya, silakan kelompoknya Mas Fadil dipresentasikan, disampaikan hasil proyek kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pembuatan proyek tentang peran, tugas, dan wewenang KPK. 1. Peran dari KPK yaitu mengkoordinasikan penyidik, dan penuntut terhadap tindak pidana korupsi. 2. Tugas dari KPK yaitu 1. Tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Wewenang dari KPK yaitu menetapkan sistem pelapor dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan kami persilahkan. Yang ingin bertanya salah satu boleh, salah dua. Silakan Mas Sukuh disampaikan pertanyaannya. Saya Pak. Silakan Mas Sukuh. Tadi kelompok kalian menjelaskan mengenai proyek tentang peran KPK. Apa yang dimaksud dari supervisi terhadap instansi yang berwenang? Tepuk tangannya dulu untuk Mas Kuku. Mas Kuku bertanya mengenai instansi yang berwenang. Maksudnya apa sih? Mengenai supervisi instansi yang berwenang. Yang mau menjawab dari kelompoknya Mas Fadil? Ya wes, silakan Mbak, disampaikan Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Kuku. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi. Bagaimana Mas Kuku? Sudah puas dengan jawabannya? Ya sudah puas. Beri tepuk tangannya untuk kelompoknya Mas Fadil. Silakan ditutup dulu Mas. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelompoknya Mas Fadil. Ya, demikian tadi presentasi dari beberapa kelompok. Saya rasa itu sangat baik sekali untuk presentasinya. Sudah ada timbal balik dari kedua belah pihak, dari yang presentasi dan juga yang menyaksikan presentasi. Sudah sangat aktif sekali. Nah, terus selanjutnya nanti silakan dari proyek kalian hasilnya dikumpulkan melalui link yang ada di depan. Tadi kan kalian sudah membuat proyek infografis. Nah, silakan di-scan barcode-nya kemudian dikumpulkan lewat situ. Nanti untuk mengukur kemampuan kalian atau pengetahuan kalian pada materi pembelajaran hari ini. Silakan di-scan, nanti saya tampilkan semuanya. Yang mendapatkan juara 1 nanti saya kasih hadiah sebuah ballpoint. Ya, ini perolehannya sudah semua mengerjakan. Ya, coba kita akhiri kuisnya. Siapa yang juara pertama coba? Nah, ya nih diakhiri. Coba juara 1 siapa?
Nasiwa. Iya, juara 1 yaitu Fahmi. Tepuk tangan untuk Mas Fahmi. Ya, tepuk tangan ya. Ya, karena tadi saya sudah berjanji memberikan sebuah ballpoint. Silakan Mas Fahmi diambil ballpointnya ke depan. Ini untuk juara 1. Ini masih utuh loh, ini loh, masih segel. Ya. Selamat ya Mas ya. Tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan lagi buat Mas Fahmi. Setelah kalian bersama-sama tadi mengerjakan sebuah soal, coba kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan yang berani untuk menyimpulkan salah satu, tunjuk tangan. Silakan Mas Amar disampaikan kesimpulannya. Saya Pak, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa lembaga penegak hukum terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, dan KPK. Tepuk tangan untuk Mas Amar. Lanjut, selain Mas Amar, silakan satu siswa lagi yang berani menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, siapa? Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki peran dan wewenang yang berbeda-beda. Tepuk tangan untuk Mas Hafid. Mantap, benar yang dikatakan oleh Mas Hafid dan Mas Amar mengenai penegak hukum. Penegak hukum itu ada beberapa macam, ada 5. Tugasnya itu berbeda-beda. Ada yang tugasnya mengadili, ada yang tugasnya memeriksa. Pada pembelajaran hari ini, coba direfleksikan bagaimana sih tanggapan kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Menyenangkankah, menarikkah, membuat kalian menjadi tambah bingung, atau menjadi kalian tambah mudah untuk mengerti atau mengasihkan. Silakan di-scan barcode-nya, kemudian disampaikan. Untuk hasil refleksi pada pembelajaran hari ini. Ya, poin pertama yaitu materi mudah dipahami. Ya, berarti kalian di sini semuanya bisa memahami materi. Berarti materinya itu easy ya kan? Easy ya. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pemerintahan yang baik sesuai karakter good governance. Itu untuk materinya. Silakan materinya bisa di-scan, kemudian pelajari dahulu materi tersebut. Di-scan, di-download, dan dipelajari terlebih dahulu. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Gitu ya. Silakan di-scan dulu. Sudah di-scan belum? Ya, sudah semua. Ya. Kalau sudah semua, adakah yang masih bingung mengenai pembelajaran hari ini? Enggak, sudah paham semua ya? Ya, sudah paham, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya tutup dulu. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Salah satu dipimpin, silakan. Siapa? Silakan Mas Nibras dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya hari cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan.